Halo, selamat datang di channel Jamaah Indie. Karena kita penikmat senja dan kopi. Iya, mantap. Jadi kita sekarang ini sudah kedatangan tamu jauh ya dari Biren. Bukan begitu, Bang? Iya. Ya, mungkin kita perkenalan dulu ya. Siapakah sosok yang ada di hadapan saya ini ya? Coba kira-kira, Bang. Jadi begini, saya boleh sapa Boleh, Bang. para sahabat, kawan-kawan Jamaah Indie. Indie. Iya. Perkenalkan, nama saya Adam Zainal. Adam Jenal. Tapi biasanya orang memanggilnya Adam, ada yang memanggil Adam. Ada juga yang paling keren orang memanggil Kinet BE. Kinet PE apa tuh Kinet PE? Ya, jadi saya dulu seorang kernet di Birun ya. BE itu nama transportasi angkutan umum sejenis bus. Cuma dia berbadan sedang. Oh, Jalurnya Birun, Los Mame, Birun, Aceh Tengah. oh berarti dari situ ya kata-kata Kinet BE itu dari kernet mobil BE. Iya, jadi bahasa Acehnya Kinet ya. Kinet. Jadi saya sampai sekarang nama Kinet itu saya jadikan nama pena. Nama pena. Jadi nama pena saya Kinet BE. Ya. Jadi kawan-kawan bisa memanggil saya dengan apa saja lah, entah Adam, entah Kinet BE. Oke, Jadi siap. sebenarnya profesi saya selain sebagai pecinta literasi atau pecinta puisi atau pecinta dunia penulisan ya, saya punya pekerjaan profesi sebagai jurnalis. Jurnalis. Udah jalan selama 5 tahun lah di media lokal Aceh. Saya jurnalis. Tidak ada ya begini, Lagi. keluyuran maksudnya kan. Aku dengar kemana-mana. abang adalah seorang ini ya. Kita udah aku searching, udah aku cari tahu ya. Karena ada intel-intel kita menyeludup ke tempat abang. Ya. Waduh. Abang ini sebagai penulis kabar ya. Iya, cuma Penulis dan sastrawan nih bisa dibilang ya. tidak juga. Sastrawan. Kita belum sanggup ya memikul lakap atau sandangan menjadi seorang sastrawan ya. Karena masih dini. Aku mengenal dunia kepenulisan itu sejak 2016 lah aktifnya. Jadi kita belum mampu juga menyandang lakap-lakap yang besar. Ya kita bisa mengatakan kalau seperti aku ini penulis beroputuh lah. Pemungut sajak-sajak atau kalimat-kalimat yang berserakan, rempah-rempah lah, campur-campur. Jadi masih amatiran, belum ini. Itu ada gitu tengokan ada platform gitu, misalnya Kinet BE. Jadi di situ ada kumpulan-kumpulan tulisan puisi, masalah aku ya. Iya. Berarti abang berangkat puisi ini dari kapan nih bang? Aku mulai menyukai puisi, bukan menyukai sih. Awalnya aku menyukai menulis tentang novel. Dan beranjak pada opini, esai, artikel itu. Dan mulai 2017 aku mulai membaca puisi. Maksudnya membaca buku-buku puisi. Mulai belajar menulis puisi. Dan aku aktif menulis puisi. Penghujung 2019. Kalau nggak salah dari bulan Oktober lah sampai hari ini. Bahkan hari ini ketika aku tidak menulis itu tidak bisa, aku rasanya kayak mana ya? Apapun yang ku kerjakan itu tidak akan maksudnya tidak akan bisa kutuntaskan ketika aku belum menulis sebuah puisi. Setiap hari, bahkan sehari aku bisa menulis 1 atau 2 puisi. Bahkan 3 dan 4. Tapi tergantung mood sih. Tapi Berarti kehornian buat puisi itu ada? ada, maksudnya menulis bagi aku itu menulis itu candu. Candu. Aku setiap hari menulis. Misalkan aku tidak menulis puisi, berarti aku menulis hal-hal yang lain atau cerpen kayak. Atau apa kayak. Pokoknya aku menulis. Nah, bagi aku menulis itu candu. Wah, ini menarik sekali ini ya. Ini buat kawan-kawan ya mau belajar puisi mungkin bisa kan Bang Adam ya. Jadi ini Bang, jadi kan ngomongin puisi nih kan.
Jadi makna puisi itu ya, biar puisi sedikit tak. Makna puisi itu bagi Bang Adam apa sebenarnya? Kalau bagi aku puisi itu maknanya sih dibilang simpel nggak simpel ya. Bagi aku puisi itu adalah kemerdekaan. Wis. Siap. Merdeka dia. Puisi menjadi media untuk meluapkan segala sesuatu. Tidak hanya perasaan kita, maksudnya tidak hanya yang kita alami, tidak hanya yang sedang mendera kita, tidak hanya berbicara persoalan hati. Ini aku sedang kecewa, putus cinta, tidak hanya itu. Kita melihat puisi, sebagian penyair itu menulis puisi tentang tentang sosial, kehidupan sosial masyarakat kita. Tentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Tentang mengkritik pemerintah. Jadi mewakili jiwa-jiwa yang teraniaya, mewakili jiwa-jiwa orang lain, sebagian penyair. Tapi sebagian penyair juga menulis tentang keadaan yang dia alami. Ya. Kalau makna puisi menurut aku ya kemerdekaan, kebebasan. Kita bisa ekspresi sebebasnya dengan puisi yang kita tulis. Ya. Secara harfiah kan puisi ini adalah karya sastra yang dilantunkan oleh irama kan gitu. Itu kalau misalnya bagi Bang Adam sendiri mungkin itu sebuah pergerakan atau apa kritis mungkin ya. Ya, bagi aku itu adalah media perantara untuk menyampaikan aspirasi barangkali ya, kritikan ya. Kita menulis puisi itu. Kadang kita merasakan hari ini begini. Kita tulis, kita melihat hari ini begini. Oh, ada ini suatu daerah kejadiannya begini. Oh, pemimpin kita mengambil kebijakan ini. Atau ada hal-hal yang lain. Kita buat puisi dari referensi, dari data yang kita temukan, yang kita rasakan, yang kita lihat. Kita jadikan sebuah puisi. Lalu kita sampaikan. Kalau berbicara penyair yang saya kagumi ya, di dunia puisi itu. Yang pertama, Chairil Anwar. Sutarji. Sujiwo Tejo, termasuk Sujiwo Tejo. Dan satu lagi. Itu ayahanda kita yang paling tertua, maksudnya Gusmus. Siap. Ya. Gusmus kan ini ya. Itu kawan-kawannya si siapa nih? Ringsnya Sujiwo Tejo ya gitu. Itu Cak Nur dan Gus Dur kayak gitu. Dan yang paling melekat ya bicara puisi kan. Ada lagi banyak lagi penyair-penyair hebat yang dimiliki oleh Indonesia itu. Termasuk almarhum Eyang Sapardi, Djoko Damono, ada Jakpin, ada kawan-kawan lain yang penyair-penyair muda itu. Jadi pertanyaanku nih Bang, dari keempat penulis puisi ini ya, karya apa karya yang paling terbesit di hati ya? Misalnya menggoyahkan jiwa dan raga begitu. Siapa tuh, Bang? Puisi apa dan siapa sebenarnya? Sebenarnya puisi Gusmus ya. Gusmus. Judul? Negeri Amplop. Oh iya. Ini ya buat jamaah-jamaah indie nih ya. Ini coba kalian tengok, kan searching di di Google. Coba cak tengok Negeri Amplop dari Gusmus ya. Itu rekomendasi dari Bang Adam. Oh, Bang Adam salah ini. Nah, itu yang menggoyahkan hati ya Bang ini ya. Itu sangat menarik nih. Mungkin tadi ada ngomongin tentang ini ya. Ada 4 tokoh ini tadi ya. Ada terucapkan itu adalah Bapak Supardi, Djoko Damono. Pak Supardi. Iya. Ya, yang kita tahu kan baru-barusan ini sekitaran 5 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu Pak Supardi telah meninggal dunia, meninggalkan kita. Mungkin jasadnya meninggal, karya-karyanya tidak akan tetap abadi. Karena itu ada quote-nya. Akhirnya aku baca. Iya, maksudnya dia abadi. Ya, karya-karyanya abadi. Punya buku juga dia kan. Aku sempat beli kemarin.
Lukamu Abadi, karya Bapak Sapardi itu. Aku kemarin mohon maaf sih, aku sempat marah sama dia kemarin. Kok bisa bang? Ya, marah sama Pak Sapardi, maksudnya gini marahnya. Ah. Ketika aku membaca puisi-puisi dia, aku hanyut, Ah. terlena, terjebak. Tidak bisa keluar dalam puisi dia. Memang keabadian yang diciptakan Sapardi itu nyata. Berarti gitu abang melihat Pak Sapardi ya? Nyata bagiku Sapardi itu guru, maha guru ya, maha guru sastra Indonesia. Udah. Iya. Aku sampai hari ini masih belajar mencari diksi-diksi untuk belajar menulis puisi ya. Karena beranjak dari membaca karya-karya orang-orang yang hebat yang kita sebutkan tadi, termasuk Pak Sapardi. Dia puisinya tidak terlalu panjang, singkat, padat, tapi maknanya ini luas sekali. Bahkan aku berani mengatakan kalau puisi Pak Sapardi ini mewakili jutaan jiwa. Siap. Itu kan ngomongin tentang, misalnya Pak Sapardi kan nasional nih. Jadi kita ini gara-gara kita di Aceh nih ya. Kamu sebenarnya kita harus membahas juga siapa kan penyanyi-penyanyi Aceh. Aceh, itu tujuan aku mau ke situ nih. Tapi dari pancing doang Bang ada kan, oke lah kita kita sasarkan ke ruang lingkup yang lebih kecil lagi. Karena kurasa sendiri kan Aceh ini gak kalah sama orang-orang ini ya, orang-orang daerah Pulau Jawa dan sekitarnya. Tapi kurasa Aceh sendiri punya sejarah tersendiri tentang puisi ya. Gitu. Mungkin kita akan tanya-tanya nih tentang bagaimana persepsi Bang Adam ini tentang pergerakan atau keadaan puisi kita sekarang saat ini di Aceh ini. Kalau menurut saya di Aceh juga ada Sapardi. Siapa Sapardi? Sapardinya Aceh itu. Siapa tuh? Ayah LK Ara. Siap, orang kampungku tuh ya. Kalian harus tahu tuh orang kampung aku itu Sapardinya Aceh. Dia juga beliau sekarang menetap di Jakarta. Ya. Di Aceh juga punya banyak penyair ulung ya. Seperti Bang Din saja misalkan, Kak Zubaidah Johar, Kak D Kemalawati kan, yang kita kenal, Bang Pikar Weda, kan yang sudah masuk di kencah-kencah nasional. Ya. Makanya aku berani mengatakan bahwa penyair-penyair Aceh ini juga setara nasional. Ya. Tidak hanya bermain di Aceh atau di Birun, di Banda Aceh atau di mana-mana. Orang ini juga mainnya di tingkat nasional. Ya. Bahkan kayak Ayah El Kara memang udah penyair nasional. Sudah menasional dia, sudah menjadi tokoh-tokoh nasional. Mungkin aku berani sih mengatakan dia adalah Sapardinya Aceh untuk saat ini. Mungkin 10 atau 20 tahun lagi akan ada lagi Sapardi yang lain. Kan kita berharapnya begitu. Ya. Itu misalkan kawan-kawan jamaah Indi yang tidak tahu itu misalnya saya bilang Ama LK Ara itu adalah orang Gayo ya. Orang Gayo asli yang sudah berpindah ke menetap di Jakarta gitu. Mungkin kawan-kawan yang mungkin kelahiran tahun-tahun 2000 mungkin tidak mengenal karena kurasa orang-orang ini udah tua. Misalnya ring-ring karya-karya itu pas masa-masa tahun 90-an itu gencang-gencangnya. Tapi ada muncul lagi tiba-tiba ada Pikar Waeda, tiba-tiba muncul lagi Bang Din saja. Bang Din saja juga karyanya beranjak dari tahun-tahun 90. Ada Kak Zubaidah Johar, Kak D Kemalawati kan yang kita kenal. Bahkan banyak lagi penyair-penyair muda baru yang ada di Aceh. Jadi kalau berbicara puisi di Aceh sebenarnya banyak generasi muda itu yang menulis puisi. Cuma mungkin ya mereka belum berani untuk memperlihatkan atau mempublikasi tulisannya, puisinya ke khalayak ramai. Mungkin itu saja. Sebenarnya konteks menulis itu
Ya berani aja. Ya, ya, ya. Kalau menurut aku menulis itu, ini apa maknanya ketika ada orang bertanya, itu hakku, apa yang aku maknai maksudnya kan. Orang tidak perlu menyuruh kita mengubah substansi atau kata-kata kita. Tidak punya hak orang. Berarti bisa kita bilang generasi kita ini mental belum cukup, ah? Barangkali, cuma proses ya, butuh proses juga. Dan kita wadah untuk menulis itu minim di tempat kita. Masih minim di Aceh. Masih minim. Mungkin orang-orang, anak-anak muda sekarang nggak punya wadah, nggak punya perkumpulan menulis, komunitas menulis nggak ada. Jadi media menulis mereka di mana? Ya di media sosial barangkali, di IG, di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Ya, ya, ya. Tapi kalau menurut aku sih buat teman-teman muda yang memang mencintai sajak saja, mencintai dunia tulisan, khususnya puisi, beranikan saja diri untuk menulis puisi, apapun yang ditulis. Misalkan ide-ide yang muncul di pikiran itu, jangan dibiarkan lewat. Nanti dia tidak akan kembali. Setuju. Ketika ada ide langsung tulis. Di mana aja tulis? Di kertas, coret-coret aja. Dan harus punya mental untuk mempublishnya. Ya, untuk mempublish. Harus untuk bisa membacanya. Mungkin sekarang nih kan dunia apa nih? Dunia kita ini kan udah ini ya. Udah apa nih? Kalau misalnya bahasanya post-truth. Bisa dibilang post-truth. Jadi dunia ini sangat cepat. Apalagi ada media sosial. Mungkin bisa dikeluarkan, bisa dilampiaskan di situ karya-karyanya. Bisa mengekspresikan diri di media-media atau di mana-mana. Ya. Itu sangat menarik sekali itu kan kawan-kawan. Kalau misalnya kalian punya karya ya udah lepaskan saja. Jangan dipendam-pendam ya karena kita sudah bebas dari penjajahan. Iya. Karena kita ini adalah manusia yang merdeka. Kita wajib merdeka memang. Ya, siap. Kita harus menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam hal apa saja. Apalagi dalam hal menulis, memang harus merdeka. Jangan pernah menulis itu ada orang yang mengintervensi. Itu bukan merdeka lagi kita kan. Ada kemarin tuh pernah aku datang tuh di Malam Puisi Aceh. Sebenarnya itu bagus mereka juga. udah mencoba untuk ini ya. Untuk memberi panggung kan kepada ya. siapapun yang mencintai puisi. Aku juga kemarin nggak sempat ikut sih. Malam Puisi Aceh itu bagiku bagus karena mereka kan memberi panggung. Siapa yang punya puisi? Oh, aku punya puisi. Kirim ke orang itu. Ketika malam acaranya aku baca puisi, kan memberi panggung gratis. Iya. Aku mengapresiasi Malam Puisi Aceh. Kalau di Luhus Mame itu ada Malam Puisi Luhus Mame, hampir sama aja. Sebenarnya konsep-konsep yang demikian yang harus kita buat ya. Iya. Jadi ngomongin tentang puisi Aceh itu mungkin sampai 4 SKS mungkin kalau misalnya kita bahas sejarahnya bagaimana puisi itu berkembang. Jadi kurasa diri kan mungkin bisa mau tanya-tanya tentang puisi kan bisa di follow ya bang. Instagram abang apa Instagramnya? Adam Zena. Adam Zena. Jangan lupa di follow kawan-kawan aja yang merasa anak-anak sastra gitu ya. Anak-anak India. India sastra. Karena senja, kopi, dan hujan. Hujan sama puisi satu lagi juga. Iya. Jangan lupa bahagia kawan-kawan. Oke, ini nggak lengkap rasanya kalau kita udah kedatangan Bang Adam di sini seorang ya kalau misalnya dibilang, dia tadi nggak mau dibilangin ya. Ya seorang gini lah penyair lah bisa kita bilang penyair lah. Mungkin bisa Bang gara-gara ini kita di konten Jamaah ini kasih satu puisi yang ke India lah. Bisa Bang kira-kira Bang? Baik. Oke, siap. Menanti sandaran senja. Aku melihat senja di wajahmu, sayang, yang kujamah di rantau jauh. Kutatap ia bersinar di sepetang parasmu. Ada juga kudapati keruh di matamu, berbinar seperti matahari di kaki langit yang tenggelam dalam pelukanmu. Lalu masuk ke dadamu bersemayam dan abadi. Aku melihatmu dalam keluh, sedang merindu kepal bersandar di sandaran usang Krung Raya. Aku melihat mendung di rupamu yang membentang tatap matamu. Aku melihat asa di matamu sayang, yang menutup pundi dan kendala,
Bahkan aku melihat berjuta penantian di Raut Mungilmu itu. Banda Aceh, Oktober 2018. Siap. Woi, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lah, gitu lah. Oke, karena ini udah closing statement dari Bang Adam membacakan sebuah puisi ya tentang senja. Oh, wah, cukup menarik sekali ya. Jadi jangan lupa untuk kawan-kawan semua, jangan lupa nonton Jamaah Indie ya. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jamaah Indie. Karena kita penikmat senja dan kopi. Siap. Terima kasih Bang Adam. Yuk. Sudah berkunjung ke markas Jamaah Indie. Jamaah Indie. Oh, bahasa juga kurang ya. Oke, siap lah.